Baik, hari ini kita membahas bab baru ya. Bab apa? Barisan. Deret tahingga judul babnya ya. Apa sih bedanya barisan dan deret? Nah, itu nanti termasuk kita bahas ya. Hari ini 12 Februari 2014. Bab sebelumnya sudah lewat. Sekarang kita membahas deret tak terhingga. Oke, kita mulai dengan barisan tak terhingga terlebih dahulu. Jadi, kenapa kita membahas ini? Selain untuk tujuan besar kita yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk mempelajari fungsi sebagai deret pangkat, barisan itu sendiri memang sudah kita jumpai pada waktu kita menghampiri akar dari suatu persamaan. Masih ingat nggak dulu kita membahas metode bagi dua, ya? Kalau lupa ya dibuka lagi videonya begitu ya. Nah, pada setiap langkah kita membagi dua selang dan menaksir akar persamaan itu dengan titik tengah selang tersebut. Positif apa negatif atau nol nilainya. Kalau nol berarti ketemu akarnya, ya. Kalau positif atau negatif, maka itu menggantikan nilai positif atau negatif sebelumnya sehingga akar selangnya semakin kecil. Dengan metode tersebut kita dapatkan barisan titik tengah selang yang merupakan hampiran akar persamaan. Ingat ya. Jadi misalnya di ujung kiri positif, di ujung kanan negatif, periksa di tengahnya. Kalau tengah positif berarti yang positif ini menggantikan yang positif sebelumnya. Jadi sekarang akarnya ada di antara selang yang lebarnya setengah dari selang sebelumnya dan seterusnya. Ya. Nah, persoalannya sebetulnya waktu itu nggak dilanjutkan pembahasannya. Memangnya ini kalau dilanjutkan nih menuju suatu bilangan tertentu. Feelingnya sih iya. Selang lebarnya tadinya 1 bagi 2 setengah, 1/4 dan seterusnya. Mestinya menuju sesuatu, tapi berapa limitnya? Nah, itu persoalan tersendiri ya. Jadi apa itu barisan tak terhingga? Barisan tak terhingga atau singkatnya nanti kita sebut barisan saja. Yang suku-sukunya adalah bilangan real, jadi kalau dipanjangkan barisan bilangan real begitu. Adalah suatu fungsi dengan daerah asal n dan daerah nilai r yang biasanya disajikan dengan notasi seperti ini, an dalam kurung kurung kurawal, kurung cantik gitu ya, atau dituliskan berbaris seperti ini A1, A2, A3 dan seterusnya. Titik 3 menandakan bahwa kita tidak mungkin menuliskan semuanya begitu ya. Jadi ya kira-kira sendirilah gitu ya selanjutnya. Kalau sudah terlihat juga polanya seperti apa. Tapi kadang-kadang ya tidak punya pola juga. Dengan masing-masing AN ini bilangan real untuk setiap N. Jadi sebetulnya ini A1 tuh kalau di sini dibilang fungsi dengan daerah asal N. A1 itu adalah nilai atau bilangan yang merupakan peta dari 1 gitu ya. 1 dipetakan ke A1, 2 dipetakan ke A2, 3 dipetakan ke A3 dan seterusnya. Nah, karena jadi ini kalau fungsi itu F1, F2, F3 gitu ya. Sekarang pakai A1, A2. Contoh barisan ini 2N1, ini berarti kalau kita gantikan nilai N dengan 1 kita dapat 1, dengan N dengan 2 kita dapat 3 dan seterusnya dapat 5, 7. Jadi bilangan ganjil ini semua ya.
Jadi 2n-1 ini adalah barisan bilangan ganjil. Nah, barisan ini min 1 pangkat n adalah barisan bilangan min 1, 1, min 1 dan seterusnya bolak. Ini min 1 dan 1 muncul bergantian ya. Karena pangkat ganjil min pangkat genap jadi plus ya. Nah, tapi ini perlu dibedakan dengan himpunan. Ya, kalau notasi himpunan kan gini. Ya. Nah, ini himpunan ini. Nah, kalau himpunan anggota yang sama tidak ditulis berulang-ulang. Kalau barisan ditulis karena dia merupakan suku ke sekian gitu ya. Jadi merupakan nilai dari n yang berbeda. Jadi ini memang dengan itu sama, tapi di sini ini min 1 sebagai suku ke 1, di sini min 1 sebagai suku ke 3. Kalau himpunan kita nggak tulis berulang-ulang, ya. Oke. Jadi ini bukan himpunan, ini notasi seperti ini barisan. Nah, barisan AN bisa juga didefinisikan secara rekursif atau dengan rumus rekursif. Misalnya A191 lalu diberikan rumus ini. Nah, ini rekursifnya artinya diketahui AN plus 1 itu rumusnya bergantung pada AN itu. Gitu ya. Ini salah satu contoh rumus rekursif. Banyak rumus rekursif lainnya. Jadi misalnya di sini A11, maka A2 berapa? Ya, masukkan A191, 1 tambah 2 kali setengah. Itulah nilai A2. Setelah tahu nilai A2, A3 dapat dan seterusnya. Ya. Jadi di sini kalau dihitung ya 1, 1,5, 1,75. Saya pakai titik untuk koma karena kita perlu koma untuk memisahkan satu suku dengan suku berikutnya. Ya. Oke, saya kira ini kelemahan notasi kita ya, koma untuk bilangan di situ bentrok dengan koma untuk tanda baca gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi sudah ada 3 contoh. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, ini visualisasinya. Jadi grafik tanda kutip. Karena di sini grafiknya diskrit. Ya, ini grafik juga sebetulnya, tidak harus pakai tanda kutip sebetulnya. Ya. Tapi grafiknya memang berbeda dengan grafik fungsi yang kita biasa bahas karena di sini domainnya n. Ya. Jadi 1 2 3 4 5 ini bilangan asli. Lalu X1, X2, X3 mungkin tadi A1, A2, A3 maaf. Saya berubah menggantikan dengan X. Ya. Jadi X1 itu nilainya. Ya, 1 itu domainnya kan, daerah asalnya. Jadi kalau kita plot 1,X1 di sini. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat ini cenderung naik kah, cenderung menuju suatu nilai kah, atau nggak punya kecenderungan apapun gitu ya. Jadi dapat kita plot pada bidang koordinat, atau kita plot pada garis real, ya, pada garis real. Jadi kita bisa memvisualisasikan barisan itu pada garis bilangan real. Jadi X1 di sini misalnya, X2. Jadi sekarang kalau tadi pada sumbu Y, ya sekarang pada garis bilangan real. Bayangkan sumbu Y yang tadi itu kita copot lalu kita tidurkan gitu ya. Jadi seperti ini. Nggak usah domainnya, daerah asalnya nggak usah diperhatikan karena nggak terlalu penting. Di sini kita melihat juga kecenderungan tuh ada apa enggak gitu ya. Nanti apakah akan menuju suatu nilai atau tidak. Oke, bandingkan lagi dengan ini.
Nah, di sini X1, X2, X3, X4, X5. Bayangkan titik-titik ini sekarang diproyeksikan atau ditembakkan ke sumbu vertikal ini. Maka kita dapatkan persis X1, X2, X3, X4, X5 itu. Lalu itu saja yang kita lihat. Nah, karena ini vertikal menghabiskan tempat, ya kita tidurkan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapat gambaran juga. Barisannya nanti seperti memiliki kecenderungan tertentu atau tidak. Sebagai contoh seper n. Seper n ini kalau n-nya bergerak 1, 2, 3, 4, 5 berarti nilainya 1, setengah, sepertiga, seperempat. Nah, ini kalau diteruskan nanti makin lama makin ya, makin dapat lewat 0 nggak? Nah, gitu ya. Jadi makin dekat ke 0 kah? Nah, itu yang akan kita verifikasi nanti. Apakah betul limitnya 0 misalnya? Ya. Jadi di sini nanti akan ada limit juga, tapi bukan x di sini, n ya. Beda. Bukan epsilon delta gitu ya. Tapi yang lain. Jadi itu pertanyaan kita, kalau ada barisan, apa yang terjadi bila n menuju tahiyat? Ya. Kalau untuk n 10 berapa nilainya? Itu gampang ya. Itu kemarin waktu SMA ya. Tapi pertanyaan sekarang, kalau n menuju tahiyat, an menuju berapa? Apakah punya limit? Nah, di sini kita definisikan an itu konvergen ke suatu bilangan L, ditulis seperti ini, seperti halnya limit fungsi. Ya, bedanya di sini variabelnya atau ubah bebasnya adalah bilangan asli. Apabila mirip kan dengan yang kemarin. Bedanya di sini bukan x gitu ya, tapi mirip dengan limit fx, x menuju hingga 9L. Di sini untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli n. Perhatikan nih, n bilangan asli, yang ini n himpunan. Jadi n tebal itu himpunan ya. Sehingga kalau n kecil lebih besar dari sama dengan n besar, kalau dibaca jadi lucu ya, n kecil kalau lebih besar dari n besar. Oke, ini nggak terpikir sebelumnya. Mungkin ini yang n kecil, n besar. Oke, kalau n kecil ini lebih besar dari bilangan n tadi, maka nilai mutlak an min L yang secara geometris ini apa? Jarak an ke L pada garis bilangan real tadi lebih kecil dari epsilon. Artinya kita itu bisa menjaring jadi ini pakai visualisasi yang kedua tadi ya. Bayangkan A1 di sana, A2 di sini, lalu ada L di sini. Nah, definisi tersebut mengatakan kalau kalian ingin meyakinkan bahwa L itu adalah limitnya, maka yang harus dilakukan adalah ambil epsilon positif. Nah, mengambil epsilon positif itu sama saja dengan memberi jarak, memberi toleransi plus minus epsilon dari L. Jadi ini tentu ini akan sama dengan L yang di kanan ini
L plus epsilon, yang di sini L min epsilon. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ada N yang membuat implikasi itu terjadi? Apa artinya? Kalau ada N itu, maka nantinya AN itu akan berada di sini. AN ada pada selang ini. Untuk N, ya. Jadi mulai suku ke N semuanya masuk sini. Nah, sekarang kalau ini terjadi berarti yang di luar selang ini berapa? Banyak. Paling banyak N-1. Semuanya masuk. Jadi yang masuk ke dalam selang itu hampir seluruhnya. Tak terhingga banyaknya. Yang di luar selang ini hanya N-1 keluar. Nah, kami sering mengatakan, saya pakai kami karena Anda belum ya, sering mengatakan ekor barisan itu masuk, ekor barisan itu bisa kita tangkap gitu ya. A1, A2 itu kepalanya. Limit ini mengatakan, definisi mengatakan limitnya L kalau ekornya bisa kita tangkap di sekitar L. Ya. Mungkin kepalanya nggak ketangkap nggak apa-apa, tapi ekornya ketangkap. Ya, jelas ya? Itu intuisinya. Tentu tidak semua barisan nantinya konvergen. Barisan yang tidak konvergen akan disebut divergen. Itu lawan kata, dan dua kata ini sudah kita kenal waktu membahas integral tawajar. Nah, contoh yang tadi kalian sudah menebak bahwa seper N itu kayaknya konvergen ke 0. Berarti kita mengklaim bahwa limit seper N menuju tanggal sama dengan 0. Bayangkan barisannya pada garis bilangan real yang gambar tadi. Sekarang buktinya. Buktinya untuk setiap epsilon dapat dipilih N. Nah, ini tugas kita mencari N. Berapa N-nya? Ya. Epsilonnya sembarang. Tapi boleh dibayangkan kalau epsilonnya 10 pangkat min 5 gitu ya. Berarti N-nya harus lebih besar dari 1/10 pangkat min 5 atau lebih besar dari 100.000 gitu ya. Mulai suku ke 100.001 nanti ini terjadi. Ya. Bayangkan N epsilonnya 1/1000, maka N ini lebih besar dari 1.000.000, berarti mulai suku ke termasuk 1.000.000-nya ya, mulai suku ke 1.000.000 ekornya itu tertangkap ya. Nah, ini untuk contoh ini mudah mencari N-nya, tapi nanti kalau barisannya tidak sesederhana ini ya tentu kita harus ngotrek agak panjang lebar untuk mendapatkan mulai suku keberapa ekornya tertangkap dalam radius epsilon dari limitnya. Nah, dalam hal ini limitnya 0, jadi ini mudah juga membuat perhitungan jadi mudah. Jadi nilai mutlak ini menjadi seper N sendiri, dan kalau N kecil ini lebih besar atau dengan N besar, maka seper N-nya akan lebih kecil atau dengan seper N besar. Dan dengan pemilihan ini, maka seper N di sini akan lebih kecil dari epsilon. Ya, ini sudah disajikan di depan di ruang tamu ini. Di dapurnya gimana? Oke, di dapurnya gimana itu? Di dapurnya saya mau seper N min 0 yang sama dengan seper N ini kurang dari epsilon. Jadi ini kotretannya di dapur ya. Ingin seperti ini.
berarti n-nya di sini harus n-nya harus lebih besar dari. Nah, ketemu kan? Jadi patokannya ini nih. Dan ini untuk n yang lebih besar atau 9n, berarti si n-nya sendiri harus lebih besar dari, mungkin sebetulnya ini boleh sama nih, n besarnya boleh sama. Tentu saja tergantung epsilonnya sendiri bilangan, seper epsilonnya sendiri nanti bilangan asli atau tidak. Kalau kebetulan dia bilangan asli ya si n ini boleh sama dengan seper epsilon. Karena ketika dia sama seper epsilon, maka ini adalah sama dengan n besar gitu ya. Ya, jadi di dapurnya seperti ini, nggak terlalu rumit memang. Lalu di sini dituliskan dengan urutan yang maju ya. Kalau itu urutan terbalik gitu, mundur gitu ya. Oke, jadi ini boleh ditambahkan sama dengan juga di situ. Ada pertanyaan? Oke, kita tentu perlu berarti dengan barisan yang lebih rumit. Tapi saya lupa. Nah, ini mungkin ini ditunda dulu. Ini 1A, 1B sekarang. 1B barisannya seper n kuadrat. Nah, mudah ditebak juga, dia konvergen ke mana? Konvergen ke 0. Bukti ya. Nah, sebelum bukti rapinya, kotretan dulu ya. Kita ingin seper n kuadrat yang juga dalam hal ini sama dengan seper n kuadrat, mutlaknya nggak pengaruh. Ini kurang dari epsilon, berarti di sini n kuadrat harus lebih besar dari seper epsilon ya. Nah, kemudian dari sini n harus lebih besar dari seper akar epsilon ya. Jadi ini kebetulan di sini ini semua ekuivalen ya. Potretan boleh pakai simbol-simbol yang standar. Jadi kalau begitu pilih n besar lebih besar dari seper akar epsilon itu. Ya. Nah, sekarang kita cek. Ini dihapus sedikit. Ini tadi ingin ya, ini adalah kotretan. Nah, saya punya tempat 2 baris ini. Cukup nggak? Cukup lah ya. Jadi untuk setiap epsilon positif, pilih n lebih besar dari seper akar epsilon. Sehingga jika n kecil lebih besar atau sama dengan n besar, maka seper n kuadrat min 0 sama dengan seper n kuadrat. Ini akan lebih kecil atau sama dengan seper n besar kuadrat ya. Nah, dia akan lebih kecil. Ini kan lebih besar kalau sepernya jadi terbalik kan. Dia akan lebih besar dari 1 per epsilon kan. Dan ini adalah epsilon. Oh, ada yang harus. Oh iya, ini nggak boleh sama dengan. Sebentar. Di sini kan harus ini lebih kecil sama dengan, ini lebih kecil sama dengan, ini sama dengan. Berarti ini total
lebih kecil sama dengan, kita maunya lebih kecil, berarti memang ini nggak ikut, ini nggak boleh ikut. Karena di sininya ini sama dengannya di salah satu ya. Oke. Jadi ini sama dengan, ini lebih kecil sama dengan, lebih kecil di sama dengan, berarti ini dengan ini hubungannya ini lebih kecil dari ini. Ya. Karena di tengah jalan ada betul-betul lebih kecil ya. Secara transitif ini akan lebih kecil dari kecil. Jadi ini nggak ikut sama dengannya. Peralat komentar saya tadi sama dengannya memang nggak ikut ya. Jadi yang ini memang lebih besar. Oh, ini masih di sini juga. Jadi ini sama dengannya nggak. Oke, itu contoh yang kedua, memang masih relatif mudah, super n kuadrat. Nah, nanti yang lebih susah ya tentu di latihan ya. Nah, yang divergen seperti apa? Ini contoh barisan yang divergen. Sebetulnya sebelum kita tahu konvergen atau divergen, kita plot terlebih dahulu atau jejerkan dulu barisan bilangan ini kayak apa gitu ya. Ini kan sudah kita tuliskan tadi min 1 1 min 1 1. Jadi seolah-olah kalau kita plot itu titiknya itu bolak-balik. Nah, barisan bisa dibayangkan juga sebagai titik yang bergerak pada garis bilangan real. Kalau yang seper n tuh tadi dari 1 bergerak ke setengah, bergerak ke. Jadi sebetulnya itu gerakan ya dari sebuah partikel gitu ya. Seper n itu adalah posisinya pada saat n gitu ya. Nah, sekarang min 1 pangkat n itu min 1 1. Jadi ini bayangkan kayak partikel atau bola yang bolak-balik. Ini berhentinya di mana bola ini? Gitu ya. Kalau yang tadi seper n berhentinya di mana? Di 0 gitu ya. Tanda kutip tapi berhentinya karena sebetulnya dia nggak pernah berhenti. Konon bola juga fisika itu mantul setengahnya gitu. Sebetulnya dia nggak pernah diem gitu ya. Kalau nggak ada gesekan gitu ya. Kalau ada gesekan ya akhirnya diem juga. Nah, yang min 1 dan 1 ini jelas-jelas bolak-balik ya. Jadi dugaan kita divergen. Tapi untuk membuktikan divergen itu gimana? Divergen di sini berarti bahwa min 1 pangkat n ini tidak menuju bilangan apapun. Jadi di sini ada kata untuk tiap L ini nggak akan sama dengan L limit ini. Ya. Nah, tentu saja untuk membuktikan ini Anda harus ambil L sembarang. Tapi saya kasih contoh aja bahwa limit ini bukan 1. Ya. Kenapa? Kalau diambil epsilon sama 1, kita tidak bisa memilih berapa n sehingga ini terjadi. Maaf, sehingga ini kurang dari epsilon itu tidak bisa. Kenapa? Karena berapapun n yang kita pilih, selalu saja nanti ada bilangan n kecil yang lebih besar dari n besar itu, sehingga terjadi ini. Jadi di sini lihat terbalik, maunya kurang dari epsilon, nggak bisa. Ya? Ini akan sama dengan 2. Jadi tadi epsilonnya kalau kita pilih epsilon sama 1, ini akan lebih besar. Ya jangan 1 Pak epsilonnya loh, nggak bisa. Dalam definisinya epsilon tuh harus bisa sekecil-kecilnya justru, ya. Nah di sini untuk 1 aja udah gagal gitu, apalagi yang lebih kecil.
Jadi limit ini bukan 9,1. Oh jangan-jangan min 1. Oh enggak, gagal juga. Oh jangan 0. Gimana bisa 0 dia ya? Tapi Anda harus buktikan juga kalau 0 epsilonnya berapa, gagalnya gimana gitu ya. Tapi kebayang ya, kalau dibuat visualisasinya ini min 1 dan 1 tuh di sini xn untuk n genap. Di sini xn untuk n ganjil. Ya. Bolak-balik begitu. Nah, sekarang tadi 1 tuh bukan limitnya. Memang suku barisannya mampir ke 1 cukup sering, tak hingga kali bahkan. Tapi dia sering juga ke min 1 gitu ya, itu masalahnya. Dan pada saat dia berada di min 1, jaraknya ke 1 itu 2. Jadi ekornya tuh nggak bisa tertangkap secara utuh di selang di sekitar 1. Nah, jangan-jangan limitnya min 1, enggak juga. Kalau kita ambil min 1 sebagai calon limitnya, nanti ekornya nggak bisa ketangkap di sini. Selalu saja ada yang berada di sana kan. Mungkin bukan 1 ataupun min 1, tapi 0 gitu ya. Rata-ratanya yang adil gitu kan. Wah, ini apalagi pak 1 pun tertangkap ya. Kalau epsilonnya diambil setengah atau ya seperempat setengah juga nggak ada yang tertangkap 1 pun ya. Jadi limitnya bukan 1, bukan min 1, bukan 0, juga bukan bilangan L berapapun. Silahkan gambar L dimanapun, lalu kalian coba bayangkan suatu selang yang tidak menangkap ekor barisan itu, ya. Oke. Nah, kalau pakai epsilon dan n terus, ya memang gampang-gampang susah nantinya, dan suatu saat mungkin akan sulit ya mencari n yang memenuhi definisi konvergenan limit barisan tadi ya. Nah, oleh karena itu seperti biasa kita perlu senjata ya. Senjata kita sejumlah teorema yang tentu kita buktikan ini dahulu. Setelah kita terima benar ini, maka kita boleh memakainya. Tapi ini mirip dengan teorema limit fungsi. Jadi kebenarannya bisa kalian buktikan secara serupa dengan teorema limit fungsi. Yang pertama mengatakan limit barisan konstan, K di sini konstan. Jadi ini dianggap barisan. Barisan konstan tuh ya suku pertama nilainya K, suku kedua K, suku ketiga K, suku keempat K ya di situ terus, nggak kemana-mana. Partikelnya diem gitu ya di posisi K. Ya limitnya ya pasti K juga. Tapi kalau mau dibuktikan untuk setiap epsilon, mulai suku keberapa ekornya terjaring di sekitar K, mulai suku pertama gitu ya. Ya, gampang kan? Nah, yang kedua, limit K AN sama dengan K kali limit AN. Ingat dibacanya gimana ini? Atau apa pesan dari teorema ini? Mau menghitung limit barisan K kali AN? Oh, hitung saja limit barisan AN terlebih dahulu, baru kalikan K belakangan gitu ya. Itu akan sama hasilnya. Jadi kalau limit AN L, limit KAN akan sama dengan K kali L. Buktinya untuk setiap epsilon ada N yang sama itu akan membuat K kali AN konvergen ke
K kali L gitu ya, dengan menunjukkannya bahwa selisihnya dia dengan K kali L itu kurang dari epsilon. Maaf, tentu saja kalau ini selisihnya dengan L kurang dari epsilon, itu selisihnya dengan K kali L akan kurang dari K kali epsilon. Tapi kalau epsilon kecil, K kali epsilon juga kecil ya. Biasanya menunjukkan supaya saya tulis ya, supaya ini kurang dari epsilon. Jadi di sini misalkan limit AN sama dengan L gitu ya. Lalu ingin ini setara dengan K kali Nah, kalau K-nya tidak 0, untuk K yang tidak 0, tentu kalau K-nya 0 nggak perlu repot-repot membuktikan. Kalau K-nya 0 selesai ya, nggak usah ada yang membuktikan ya. Jadi untuk K tidak 0, ini ekuivalen dengan gitu kan. Jadi supaya ini terjadi, ya pilih saja N atau tangkap ekor dari barisan AN pada selang yang lebarnya atau radiusnya dari L epsilon per K. Jadi tangkap ekor barisan AN pada selang yang berpusat di L dan berjari-jari epsilon per K. Maka K kali AN akan tertangkap pada selang yang berpusat di KL dengan radius epsilon, gitu ya. Demikian juga yang berikutnya. Ini sudah pernah kita lihat juga untuk limit fungsi, lalu untuk hasil kali, dan terakhir untuk hasil bagi. Dan yang untuk hasil bagi tentu saja si limit Bn yang menjadi penyebut di sini tidak boleh sama dengan 0. Ya, implisit suku-suku Bn juga tidak boleh sama dengan 0 ya. Apa hubungannya limit barisan dengan limit fungsi dita hingga itu ya? Kalau kita punya fungsi yang terdefinisi tentunya pada selang satu tahingga, paling tidak pada selang satu tahingga, mungkin pada seluruh R boleh juga, tapi yang terutama pada selang satu tahingga karena kita mau menghitung Fn dan kemudian N-nya kita gerakkan menuju tahingga gitu ya. Nah, kalau Fx menuju L untuk X menuju tahingga, maka Fn juga akan menuju L untuk N menuju tahingga. Jadi bayangkan yang kurva ini itu kurva Y dengan Fx. Fn itu titik-titik pada kurva itu. Jadi 1 nilainya F1, 2 F2. Tapi kita punya Fx secara keseluruhan di sini. Lalu kalau Fx menuju L, ya tentu saja Fn akan menuju L juga karena dia adalah titik-titik yang menumpang di kurva itu gitu kan. Atau bayangkan partikel yang bergerak dan kurva itu adalah lintasannya. Kalau lintasannya itu menuju L, relnya menuju L, ya dia juga akan ikut menuju L ya. Dan karena dia nggak boleh berhenti tengah jalan kan. N-nya sampai 6 aja udah. Enggak, ini N-nya menuju tahingga. Oke, untuk apa teorema ini? Ada barisan fungsi yang barisan bilangan yang mungkin misalnya N per E pangkat N ya. Nah, kalian sudah tahu L'Hopital, pakai L'Hopital aja Pak gitu ya. Tunggu dulu.
ini kan barisan nih, fungsi yang diskrit. Mana ada turunan pada barisan? Ya? Apa maksudnya turunan pada barisan gitu kan? Nah, kalian pakai teorema ini. Jadi tinjau limit X menuju tak hingga X per X. Di sini X itu variabel atau pengubah real. Ini fungsi pada R gitu ya. Ini boleh. Ini bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi itu maksud teorema ini. Pemakaiannya nanti untuk berhadapan dengan barisan yang tidak seperti ini, bisa pakai definisi. Tapi ini susah gitu ya. Jadi kita perlu senjata ini. Teorema limit dan teorema yang barusan itu bisa kita pakai untuk menghitung limit yang bentuknya, limit barisan yang bentuknya mulai lebih rumit ya. Jadi misalnya n per 2n plus 3. Mungkin masih bisa pakai definisi, tapi pakai teorema enak. Sebelum pakai teorema, ini sederhanakan dulu, dibagi dengan n semuanya, pembilang dan penyebut. Jadi ini 1, ini 2, ini jadi 3 per n. Baru pakai teorema. Ini hasil bagi, jadi limitnya juga sama dengan hasil bagi dari pembilang dan menyebut. Lalu penyebutnya jumlah, kita uraikan juga jadi jumlah dari limit masing-masing suku. Suku kedua ada 3, 3-nya juga bisa kita ke depankan. Lalu tinggal seper n kan sudah kita hitung, sudah tahu. Jadi tentu saja ada yang sudah kita tahu, sudah kita buktikan pakai definisi. Seperti seper n kuadrat, seper n pangkat k berapapun gitu, k positif, itu limitnya 0. Jadi ini limitnya 0, maka ini konstan pakai teorema yang pertama tadi. Ini limitnya 1, itu limitnya 2, ini 3 kali limit seper n ini 0. Jadi gitu ya. Nah, itu penggunaan teorema limit untuk menghitung limit barisan seperti ini. Ini gimana? Silakan coba tuliskan dengan langkah yang tertib seperti ini, dan kelihatan di situ teorema apa saja yang berperan ya. Kalau saya tanya, ini teorema 1, ini 3 ini keluar, ini teorema 2. Lalu ini jumlah diuraikan, itu teorema yang ke-3 gitu ya. Hasil baginya sendiri teorema yang ke-4. Jadi gila juga ya. Dari 5 ini 1, 2, 3, 5 terpakai ya. 1, 2, 3, 5, cuma 4 yang enggak. Nah gitu. Silahkan yang nomor 2. Kalau saya tanya nanti teorema mana yang dipakai, kalian harus bisa jawab. Nggak usah ditulis, tapi kalian saya cek nanti. Teorema 5 dipakai nggak gitu ya. Teorema 5 jelas dipakai karena ini hasil bagi. Tapi jangan langsung diterapkan pada bentuk awal ini. Kalau pada bentuk awal nanti tahingga per tahingga. Lalu jangan pakai orbital itu. Boleh aja nanti pakai teorema ke-6, cuma untuk ini tidak perlu. Malah rumit nanti kalian harus menurunkan beberapa kali. Oke, limitnya yang berapa? 0, tapi gimana caranya? Dibagi dengan n pangkat 3, bukan dibagi dengan n kuadrat ya, tapi dibagi dengan n pangkat 3, sehingga pembilang nanti 4 per n, 2 per n pangkat 3, lalu di sini 1 tambah 3 per n kuadrat min 1 per n pangkat 3, lalu
gunakan teorema 2, 3, mungkin 4 juga, tapi nanti 5 pasti ya, kita sedang pakai 5. Nah, yang 4 per n itu limitnya berapa? 0. 2 per n pangkat 3, 0 juga. Lalu 1 tentu saja tetap 1. 3 per n kuadrat, 0. 1 per n pangkat 3, 0 juga. Ya, jadi pembilang 0, penyebutnya masih ada 1 di sini. Jadi 0 per 1. Oke? Jelas ya? Oke, jadi saya tidak akan menuliskan lagi karena pada dasarnya ini sama dengan atau serupa dengan contoh nomor 1 langkah-langkahnya ya. Hanya yang pertama dilakukan, kalian bagi pembilang dan penyebut dengan n pangkat 3, bukan dengan n pangkat 2, dengan n pangkat 3. Oke, kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 kita lanjutkan ya. Jadi limit ini merupakan bentuk tahingga per tahingga, sehingga pakai L'Hopital L-nya limit 1 per F pangkat X juga. F pangkat X masih menuju tahingga, nggak kelihatan ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini adalah limit X per F pangkat X yang kita cari itu menurut teorema. Jadi kita tulis ya, kalau lengkap menurut teorema. Jadi limit n menuju tahingga n per F pangkat n, ini harus ditulis ulang. Ini nebeng ke limit F X per F pangkat X menuju tahingga, dan ini sama dengan ya. Teoremanya diterapkan seperti itu. Jadi lihat lagi teoremanya ya. Kalau ini L, itu juga L. Ini sama dengan limit itu ya. Tapi diperiksa dulu ini. Jadi ini pengerjaannya, kita memeriksa dulu yang dalam lingkaran ini. Kita sedang memeriksa dulu ini. Jangan dulu dicampur dengan limit barisan. Di sini kita boleh pakai L'Hopital. Ya, beda huruf bisa? Ya. Jadi konteksnya berubah. Ya, ini kesepakatan kita kalau n ini kita sedang berbicara bilangan asli, gitu. Ya, jadi memang matematika dalam hal ini bahasa, kalau kalian melanggar tata bahasanya ya yang nggak dimengerti oleh pengguna bahasa itu. Untuk barisan ada teorema Apit juga, ya. Nah, sama pernyataannya. Kalau kita punya 3 buah barisan, lalu yang satu itu diapit oleh 2 barisan yang lainnya, untuk suku-suku ke K dan seterusnya, tidak harus mulai dari suku pertama, ya. Jadi peran K di sini mulai suku kesekian, nggak harus selalu mulai dari suku pertama. Nah, kalau itu terjadi, lalu kalau limit AN dan CN, barisan yang mengapit BN,
itu sama-sama L, maka limit Bn yang diapitnya itu akan sama dengan L juga. Ya? Nah, begitu. Buktinya samalah dengan teorema apit untuk fungsi juga. Kira-kira pemakaiannya untuk berhadapan dengan barisan seperti apa? Ya, mengandung sin atau cos atau sesuatu yang sin n. Bayangkan kalau kalian diminta memeriksa sin n itu konvergen apa enggak. Sin n sendiri, sin 1, sin 2, sin 3 itu nilainya kan bukan bilangan yang kita ketahui ya. Ya. Dia bayangkan kurva sin x, lalu sin 1, sin 2 tuh ya titik pada kurva itu. Ya tentu akan ikut naik turun, tapi tidak persis puncak lembah gitu kan. Itu kadang-kadang dekat ke 0, kadang-kadang dekat ke 1, kadang-kadang dekat ke -1. Tapi susah itu menunjukkan sin n itu divergen kan, pasti dugaan kita. Jadi limitnya bukan tahingga, bukan 1, bukan 0 gitu ya, berosilasi dia. Nah tapi kita tahu nilainya di antara -1 dan 1. Lalu kalau dibagi dengan n, n-nya menuju tahingga, sesuatu di antara 1 dan -1 dibagi n akan menuju 0 misalnya. Ya. Jadi sin n per n ini akan 0, bukan 1 loh ini, ya. Ini bukan sin x per x menuju 0. Ini x menuju tahingga. Kalau kita mau pakai teorema tadi, tapi ini nggak perlu kita pakai teorema barusan ya. Kita garap sebagai barisan saja, tidak perlu sebagai fungsi sin x per x gitu. Karena nggak bisa pakai L'Hopital juga. Ya, itu sudah bentuk tentu kok, bukan bentuk tertentu. Ya. Ya, sesuatu yang terbatas dibagi sesuatu yang besar itu nggak bisa pakai L'Hopital ya. Malah salah. Karena sin n per n diapit oleh min per n dan sebagainya. Ya, si sin n-nya kan diapit oleh -1 dan 1. Lalu pengapit kiri dan pengapit kanan 0. Jadi yang di tengah ya harus menuju 0. Ya. Jadi kalau mau pakai teorema tadi fx, tinjau fx sin x per x. Boleh. Bisa gitu ya. Ada bahasa Inggrisnya juga itu, can is can lah gitu, tapi nggak perlu ya. Nah, lalu kita sering juga mau menunjukkan limit suatu barisan itu sama dengan 0, tapi kita hitung nilai mutlaknya. Karena kita nggak mau pusing dengan tanda. Misalnya ada -1 pangkat n. Nah, -1 pangkat n per n. Ya. Misalnya ini. Ini limitnya berapa? Kalau seper n 0. Tapi kalau ini berosilasi ini limitnya masih 0 nggak gitu ya? Ini berosilasi -1 plus setengah, -1/3 plus 1/4. Ayunannya makin lama makin kecil. Dan kayaknya akan berhenti tanda kutip di 0. Tapi pakai epsilon delta bisa, sebetulnya pakai epsilon delta bisa karena nanti nilai mutlak dari -1 pangkat n. Tapi pakai teorema ini ya pakai teorema itu nanti karena limit ini sama dengan khusus ini untuk 0 ini tahingga.
maka limit tanpa nilai mutlak ini juga 0. Ini kalau ini sudah kita terima, bukan kita percaya ya. Salman, kamu percaya ini apa enggak? Percaya. Emangnya apa ini harus pakai sesuatu yang ini tinggi gitu ya? Ini di bumi ini kita. Ini masih tidak perlu kebatinan gitu ya. Jadi AN itu diapit oleh nilai mutlak AN dan minus nilai mutlak AN. Betul ya? Karena masing-masing ini yang di kanan dan di kiri ini limitnya 0, maka yang di tengah limitnya 0. Ya, ketaksamaan ini sudah pernah kan kita bab 0 atau bab 1. Tidak semua barisan akan mudah dihitung limitnya dengan teorema yang baru kita bahas tadi ya. Baru sekian teorema aljabar, satu teorema apit, dan satu yang nilai mutlak itu bisa dianggap teorema juga. Masih ada barisan-barisan yang perlu ditangani dengan senjata yang lebih canggih. Salah satunya kita memeriksa barisan itu naik atau turun terlebih dahulu. Lalu barisan naik atau turun itu disebut barisan monoton ya. Kapan naik? Naik kalau nilainya membesar. Turun kalau nilainya mengecil. Jadi si barisannya kalau dianggap titik yang bergerak pada garis bilang real, barisan naik itu bergerak ke kanan. Barisan turun bergerak ke kiri, ya. Tapi boleh diam di satu tempat ya untuk beberapa saat gitu ya. Contoh 1/n turun, 1/n dari 1, setengah, 1/3, 1/4 dan seterusnya itu bergerak ke kiri. Sedangkan 2/n naik. 2, 4, 8, 16 kabur terus ke hingga ya. Nah, teorema barisan monoton itu berbunyi sebagai berikut. Jika barisan AN naik tapi terbatas di atas. Jadi naik itu bergerak ke kanan, tapi nanti ada tembok gitu, ada batas, nggak boleh lewat titik tertentu, ya. Jadi di sini ada M bilang real sehingga AN kurang dari atau 9M untuk tiap M. Jadi si sukunya atau partikelnya boleh bergerak ke kanan terus, tapi nggak boleh melewati M. Tapi nggak boleh mundur juga. Jadi hanya boleh gerak ke kanan atau berhenti, ya. Pilihannya cuma 2 itu. Nah, barisan seperti itu pasti konvergen. Ya, kebayang nggak? Ini batasnya Anda datang dari sebelah kiri, Anda boleh ke kanan, terus tapi nggak boleh lewat. Ya, boleh sejak jauh, ya ada temboknya udah berhenti aja, gitu ya boleh juga, gitu ya. Jadi limitnya bukan si M itu, belum tentu M itu. Ya. Demikian juga turun tapi terbatas di bawah. Jadi kalau tadi naik, sekarang turun tapi ada batas di bawah. Dari kanan bergerak ke kiri, ada batas di sini. Ya, 1/n, 1, setengah, 1/3. Ini batasnya ini 0 gitu ya. Kan dia nggak mungkin jadi negatif. Nah, ternyata memang konvergen kan? Konvergennya memang ke 0. Tapi si batas ini belum tentu sebetulnya secara umum belum tentu menjadi limitnya. Ada contohnya nggak? Oke. Contohnya yang tadi didefinisikan secara rekursif.
Nah, yang secara rekursif rumusnya aja belum tahu kan. Jadi kalau disuruh menghitung pakai teorema tadi sudah jelas repot, kecuali kita ngotret terlebih dahulu cari rumusnya. Kalau ketemu baru oh ini ternyata rumusnya apa gitu ya, sekian pangkat n per apa 10 gitu ya. Kalau ketemu, kalau enggak gimana? Nah kalau enggak kita lihat secara rekursif seperti ini rumusnya, dan kalau kita hitung suku-sukunya beberapa buah suku barisan itu, ini kayaknya naik ke kanan terus. Lalu dilihat-lihat rumus ini, iya ya, kalau AN mulainya dari 1 tambah 2 kali setengah itu kan sebetulnya merata-ratakan dengan 2. Anda punya 1, ini punya 2, rata-ratakan, dapat titik tengahnya. Lalu rata-ratakan lagi dengan 2, dapat titik tengahnya. Kayaknya memang akan bergerak ke kanan terus kan? Satu itu. Kedua, akan melampaui 2 enggak? Kayaknya enggak juga. Jadi bergerak ke kanan dan terbatas di atas oleh 2. Nah, bisa nggak itu kita buktikan? Bukan kita percayai saja. Kita periksa A1 jelas sama dengan 1, lalu A2 sama dengan 1,5 lebih besar dari 1. Ya. Jadi ini pertanda ini bergerak ke kanan. Tapi kita mau membuktikannya dengan prinsip induksi matematika. Jadi pernyataan waktu logika itu mungkin ada pernyataan atau kalimat matematika yang berkenaan dengan N gitu ya. N-nya bilangan asli. Bayangkan PN itu berbunyi misalnya N kuadrat lebih kecil dari atau sama dengan 2 pangkat N, atau N lebih kecil dari 2 pangkat. Ya. Jadi PN ini kalimat matematika yang berkaitan dengan bilangan asli, misalnya N lebih kecil dari 2 pangkat N. Kalimat matematika, pernyataan matematika yang bisa kita periksa benar atau salah. Kalau logika diajar kan? Ya kan? Nah, ini benar nggak untuk setiap N? Kalau untuk N91, kalau untuk N92, kalau untuk N910, apakah ini benar untuk setiap N? Gimana membuktikannya? Ya? Nah, prinsip induksi matematika itu berbunyi begini. Beneran nih belum? Wah, kalau gitu bayarnya harus double sekarang. Itu berbunyi begini. Jika yang pertama P1 benar, 2 PK benar mengakibatkan gak ada yang bunyi PK plus 1 juga benar, maka PN benar untuk setiap bilangan asli. Ya, ibaratnya kenal prinsip domino?
Pernah lihat kartu-kartu domino yang disusun lalu dijatuhkan? Kartu dominonya ada yang berbentuk, ada kasur yang di apa kan? Kalau dilihat dari depan, nih dilihat dari depan ya, sebetulnya dia kartu domino, tapi dilihat dari, oke? Sekarang dilihat dari depan, tinggal garis saja. Nah ini, ya kalau ini saya dorong jatuh, jatuh semua kan? Nah, kalau ini saya dorong jatuh, belum tentu ya, karena di sini enggak, ini enggak gitu ya. Kalau seperti tadi ini enggak didorong, enggak jatuh semua ya. Jadi ya saya kira yang pertama, kalau satu tidak didorong, artinya kalau yang ini tidak terbukti kebenarannya, hanya dua saja, percuma. Ini kesimpulan ini nggak akan terjadi, ya. Jadi P1 benar tuh ibaratnya kartu pertama didorong, yang kedua ibaratnya jarak antara yang satu dengan yang berikutnya itu cukup dekat, sehingga ini membuat itu jatuh, ini membuat itu jatuh, ini jatuh membuat itu jatuh. Kalau di sini enggak gitu ya, ini jatuh belum tentu membuat itu jatuh. Itu yang kedua, di sini yang kedua tidak berlaku. Di sini ini yang pertama didorong dan yang kedua juga berlaku. Saya nggak tahu kenapa prinsip induksi matematika nggak diajarkan. Jadi bahwa ini jumlahnya sama dengan n kali n plus 1 per 2 itu bisa dibuktikan dengan induksi matematika gitu ya. Tentu memang bisa juga dibuktikan tanpa induksi matematika, tapi rasanya kan kita udah pernah yang waktu integral Riemann ya, walaupun kita tidak, memang mungkin waktu itu tidak pakai induksi matematika, itu udah lupa juga. N plus 1, 2n plus 1 per 6 gitu ya. Oke. Intinya prinsip induksi matematika itu adalah suatu metode untuk membuktikan pernyataan yang berkaitan dengan bilangan asli. Jadi pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan bilangan asli. Jadi P1 benar nggak, P2 benar nggak, P3 benar nggak. Nah, karena ini menyangkut tak hingga bilangan, nggak mungkin kan kita periksa satu persatu terus, nggak akan ada selesainya. Tapi dengan prinsip induksi matematika, periksa aja kebenaran P1, lalu apakah implikasi yang kedua terjadi. Kalau iya, maka itu akan benar semuanya. Ya. Nah, di sini yang mau kita buktikan adalah ini, yang mau kita buktikan. Ya. Jadi A2 lebih besar dari A1, A3 lebih besar dari A2, A4 lebih besar dari A3 dan seterusnya. Nah, ini kan sama. Ini mau membuktikan sesuatu yang berulang-ulang ini. Bentuknya itu juga, tapi indeksnya bergerak. Ya. Indeksnya bilangan asli. Nah, kalau kita periksa untuk N91, jadi P1 itu adalah memeriksa A2 lebih besar dari A1 enggak? Itu yang kita lakukan di sini. A2 lebih besar tanpa sama dengan, tentu saja kalau ditambahkan sama dengan tetap betul. Ya. A2 betul lebih besar atau sama dengan A1. Nah, lalu selanjutnya misalkan PK benar alias ini terjadi. Maka kita lihat AK plus 2
Ini dari rumus, ya, N-nya diganti dengan K plus 1. Ya, ini sama dengan setengah kali AK plus 1 per 2. Lebih besar dari ini. Kenapa? Karena asumsinya AK plus 1 lebih besar atau dengan AK. Jadi ini AK plus 1 lebih besar dari AK. Tentu saja tambah 2 akan tetap lebih besar, kalikan setengah akan tetap lebih besar. Nah, ini tidak lain rumus dari AK plus 1. Jadi betul AK plus 2 akan lebih besar dari AK plus 1 kalau AK plus 1 lebih besar dari AK. Jadi kebenaran PK mengakibatkan kebenaran PK plus 1. Karena itu, menurut prinsip induksi matematika, PN yang berbunyi ketaksamaan ini haruslah benar untuk setiap N. Dan ini sama saja dengan mengatakan AN naik. Ya, itu prinsip induksi matematika dipakai untuk membuktikan AN naik. Lalu tadi kita butuh juga memeriksa keterbatasannya. Naik ke kanan terus, terbatas nggak? Kayaknya tadi nggak akan lewat 2 kan? Jadi selanjutnya akan dibuktikan bahwa AN terbatas di atas, persisnya bahwa AN lebih kecil atau sama dengan 2. Juga dengan prinsip induksi matematika. Periksa P1. Nah, sekarang PN-nya berbunyi ini. Ini PN. AN lebih kecil 92. P1 benar nggak? A1 lebih kecil atau 92, benar nggak? Benar. Itu diketahui malah ya. A1 91. Lalu asumsikan PK benar. PK plus 1 benar nggak? Lagi-lagi kita pakai rumusnya. Kalau AK kurang dari 2, ini akan kurang dari setengah kali 2 kali tambah 2. Ya, ini 92. Jadi si AK plus 1 akan kurang dari 2 juga. Lebih kecil atau sama dengan maksudnya. Kan hanya kurang. Jadi berdasarkan prinsip induksi matematika, kita simpulkan AN lebih kecil dari 92 untuk ya. Nah, dengan demikian AN naik dan terbatas di atas, sehingga menurut teorema barisan monoton AN positif. Berapa limitnya? Apakah limitnya 92? Itu urusan berikutnya. Teorema ini tidak sampai mengatakan limitnya adalah apa gitu ya, tidak. Lumayan sudah bisa menyimpulkan dia konvergen. Barisan-barisan yang didefinisikan secara rekursif pada umumnya nanti diperiksa kemonotonannya atau keterbatasannya dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Sebetulnya di buku bab 1 mungkin ya, bab 0 Pak. Oh, di belakang appendix ya? Oh, pantes. Waktu itu saya nggak membahas juga memang karena belum dibutuhkan ya. Oke. Nah, kemanakah barisan AN tadi Bro? Oke, pertanyaan itu apa tadi rumusnya? A1 sama dengan 1, AN sama dengan setengah AN plus 1 sama dengan setengah AN untuk N. Jadi di sini A2 akan sama dengan 1,5, A3 akan sama dengan, atau tadi ya. Jadi kalau kita tuliskan, nah kalau kita gambarkan 2 di sini, 1 di sini, ini A1. A2 tuh nanti di sini. Ini A2. A3 di antara A2 dan 2. Tengah-tengah. Ini A3 akan ada di situ. 1,75. A4 akan ada di, kelihatan nggak? Ya.
bahwa barisannya naik dan semakin dekat kedua dalam hal ini. Tapi buktinya gimana? Bisakah kita dapat rumus AN? Ada dua kemungkinan. Pertama, kita dapatkan rumus AN. Caranya tebak rumusnya, buktikan lagi dengan prinsip induksi matematika. Fahmi kan yang akan buktikan. Kita tebak rumusnya sama-sama. Bisa nggak? Lihat, ini jaraknya kedua berapa? 1. Yang ini jaraknya kedua berapa? Setengah. Yang ini 1/4, 1/8, 1/16. Jadi kalau begitu, AN ini 2 dikurangi ya. Gitu. Kami buktikan dengan induksi matematika. A1 betul. A1 sama dengan, jadi ini PN kita ya. A1 sama dengan 2/1 min 1, 1/1 sama dengan 1. Betul. Jadi rumus ini betul untuk N sama dengan 1. Ya? Ayo coba. Sekarang jadi ini untuk N sama dengan 1 ini udah betul. Untuk N sama dengan 1 ini benar. Nah, sekarang langkah kedua. Misal AK terjadi, AK sama dengan itu. Nah, sekarang jadi ini dimisalkan ini terjadi. Apakah, pertanyaannya, apakah AK plus 1 akan sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1? Kalau ini terjadi, apakah itu terjadi? Silakan periksa, khususnya kelas yang sudah mengerti prinsip induksi matematika. Yang lain kan tadi belum saya cek sudah ngerti apa belum prinsip. Ya, jadi kita sedang memeriksa AN-nya konvergen ke mana. Gunakan rumus yang diketahui. Ini ya. Kalau AK-nya udah tahu ini, AK plus 1 apakah senang itu? Menurut rumus AK plus 1 ini. Di sini ada AK, AK-nya ganti dengan ini. Sederhanakan dapat itu. Ya, dapat. Dapat ya? Siapa yang udah dapat? Ayo, mahasiswa ITB, jangan memalukan. Yang
sudah boleh ke toilet kayak Salman tadi ya. Ini kalian ngerjakannya sambil menahan ini kalian. Jadi AK plus 1 menurut rumus itu sama dengan setengah kali AK tambah 2, alias setengah AK tambah 1. Sebetulnya itu AK-nya kita substitusikan, AK-nya ini jadi 2 pangkat K-1 per 2 pangkat K-1 tambah 2 ya. Ini tinggal samakan penyebut 2 pangkat K-1, yang di atas ini 2 pangkat K-1 tambah berapa? Tambah 2 pangkat K-1. Nah, penyebutnya sekarang sudah jadi 2 pangkat K, karena setengah ini 2 kali 2 pangkat K. Jadi 2 pangkat K kali 2 pangkat K, 2 pangkat K kali 2 pangkat K sama saja dengan 2 pangkat K plus 1 ya. Ini kan 2 pangkat K kali 2 dikurangi 1, udah betul ya. Jadi ini terbukti, jadi ternyata ini ya kan. Jadi rumus ini, jadi ini benar untuk Nah, kalau sudah benar, jadi limitnya kan sekarang bisa dihitung nih. Kalau gitu AN rumusnya ini 2 nih, limitnya 2. Tinggal ini limitnya berapa? 1 per 2 pangkat N-1 limitnya berapa? Ya. Ini pangkat N-1 bisa pindah ke atas 2 dibagi 2 pangkat N, limitnya berapa? Pembilangnya jelas konstan, penyebutnya jelas menuju tahingga. Jadi 0 kan? Ini limitnya 0, jadi 2 min. Jadi betul limitnya 2 ya. Dengan rumus tersebut, limit AN sama dengan limit 2 min seper sama dengan 2 min 0 ya. Ada cara lain. Cara 2. Misal limitnya L, nggak tahu berapa L. Mau kita cari L-nya. Kan AN plus 1 sama dengan setengah AN plus 2 ya. Lalu ambil limitnya, limit dari kedua ruas, jadi limit AN plus 1 setengah, limit tengahnya udah saya keluarkan. Ini juga saya tuliskan limit AN tambah setengah kali 2 gitu ya. Nah, ini berapa limit yang di sebelah kiri ini? Kalau ini diketahui, ini dimisalkan L, berarti ini berapa limitnya? Yang ini nih, ruas kiri. Ya L juga dong. Ini kan barisan yang sama. Ya. Cuman kalau kayak film tuh ini lebih cepat satuan waktu gitu ya. Tapi ujungnya sama kan dong. Dia relnya itu juga, kendaraannya itu.
fungsinya itu juga. Ini hanya mulai dari A2, A2, A3, A4, A5. Limitnya berapa? AN limitnya L. Berarti kalau A2, A3, A4, A5 dan seterusnya, ya limitnya L juga dong. Lalu ini setengah L. Jadi setengah L sama dengan ke kiri. Cara 2 kelihatannya mudah, tapi tidak selalu berhasil. Ada contoh nanti ruas kiri dan ruas kanan seperti ini, nanti ketemu di kiri L, kanan L juga, jadi L 9 L, terus L berapa? Ya, jadi bayangkan barisan yang saya definisikan secara rekursif, misalnya gini. Oke, kita main-main dengan barisan, deret nggak akan sempat lah ya. Yang metode bagi 2, yang titik tengah itu. Diketahui A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, lalu AN plus 2 sama dengan AN tambah AN plus 1 per 2. Ini kan metode bagi 2 itu. Jadi bayangkan A1 di sini, A2 di situ. Ini A1, ini A2. A3 di mana? Tengah-tengah ya. 1,5. Ini A3. A4 di mana? Tengah-tengah di antara, bukan di antara A1 dan A3, tapi di antara A2 dan A3. Di sini ini A4. A5 di mana? A6 sudah terlalu sempit ya. Gitu ya, berayunnya. Nah, konvergen nggak kayaknya? Kayaknya konvergen kan? Ayunannya setengah. Ini metode bagi 2 kan? Metode bagi 2 untuk fungsi tertentu, ayunannya tertentu soalnya. Ya mungkin limitnya di daerah situlah, gitu ya. Kalau cari pakai metode ini, L sama dengan L tambah L per 2, sama aja bohong. Jadi berapa limitnya? Ya? Nah ini juga tidak naik, tidak turun. Ini berosilasi. Tapi kayaknya sih konvergen. Ya, pakai bahasa Indonesia iya. Kayaknya sih. Lalu berapa limitnya? Ya, nggak tega kalau ini jadikan PR sebentar. Kayaknya ini agak di luar jangkauan ya. Ini itu dicoba aja bagi yang punya bakat, karena itu memerlukan penyelidikan atau analisis yang
belum diajarkan barusan. Monoton naik turun, ini enggak. Terbatas, iya terbatas, tapi tidak monoton. Pakai cara 2, limit nggak dapat apa-apa. Pakai cara pertama, nebak rumusnya, silahkan. Nggak akan ketemu, tapi tadi perlu, karena ini nggak naik terus atau turun terus, tapi berosilasi. Jadi tebakan awalnya nggak langsung kayaknya ini. Anda harus ngotret, ya. Silakan kalau ada yang bisa, boleh. Kalau penasaran konsultasikan dengan saya kapanpun lewat email atau yang lain. Pak, saya nemu limitnya ini ya, betul Kak? Ya. Oke?